Selamat pagi anak-anak. Salam sehat, semangat, dan berprestasi. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi tema kelima, subtema ketiga, pembelajaran 1 dan 2. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu materi IPA tentang jaring-jaring makanan, materi bahasa Indonesia tentang teks non-fiksi, dan materi SPDP tentang properti tari. Perhatikanlah ketiga gambar berikut. Bagaimana penjelasanmu mengenai hubungan simbiosis antara dua jenis makhluk hidup tersebut? Apa perbedaan antara simbiosis komensalisme, parasitisme, dan mutualisme? Sebelum kita menyinggung atau membahas ini, Pak Angga akan mengingatkan kembali materi yang sudah diajarkan oleh Bu Putri bahwa pengertian simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Coba tebak, di antara ketiga gambar berikut, manakah yang merupakan simbiosis mutualisme? Iya. Hubungan antara kupu-kupu dengan bunga adalah contoh dari simbiosis mutualisme. Kemudian, mana yang merupakan simbiosis parasitisme? Iya. Hubungan antara tali putri dengan tanaman inangnya merupakan contoh dari simbiosis parasitisme. Berarti sudah jelas bahwa hubungan antara rusa dengan burung yang ada di atasnya merupakan simbiosis komensalisme. Menurut kalian, mengapa makhluk hidup saling melakukan hubungan atau bersimbiosis? Iya, pastinya untuk mempertahankan hidup. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk kebergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Masih ingat pengertian dari rantai makanan? Mari kita lihat perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Rantai makanan merupakan perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Sedangkan pengertian dari jaring-jaring makanan sendiri yaitu kumpulan dari beberapa rantai makanan. Maka perbedaannya terletak pada di dalam rantai makanan energi mengalir satu arah, sedangkan dalam jaring-jaring makanan energi bisa mengalir ke beberapa arah. Itu berarti perbedaan utama antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan adalah arah dari aliran energi. Untuk lebih jelasnya, silahkan perhatikan gambar berikut. Gambar di sebelah kiri adalah gambar dari rantai makanan dan di sebelah kanan adalah gambar dari jaring-jaring makanan. Ketika kita lihat rantai makanannya adalah padi, kemudian belalang, katak, dan ular. Maka aliran energi cuma terjadi satu arah, yaitu padi menjadi sumber energi dari belalang, kemudian belalang menjadi sumber energi dari katak, dan katak menjadi sumber energi dari ular. Ya, maka ini cuma satu arah saja. Sedangkan ketika kita lihat di sini, ya, di jaring-jaring makanan, padi bisa dimakan oleh ulat, bisa dimakan oleh belalang, bisa dimakan oleh tikus. Begitupun tikus bisa dimakan oleh ular, bisa juga dimakan oleh burung perang.
Maka, dalam jaring-jaring makanan, aliran energi bisa ke beberapa arah. Untuk lebih memahamkan lagi tentang jaring-jaring makanan, silahkan kalian lihat jaring-jaring makanan dari ekosistem sawah. Setelah kalian amati, apakah kalian melihat rantai makanan dari jaring-jaring tersebut? Jika belum bisa menemukan rantai makanan, mari kita temukan bersama ya. Yang pertama, ada padi. Padi kemudian dimakan oleh tikus yang menjadi konsumen pertama. Kemudian tikus dimakan oleh ular yang menjadi konsumen kedua, atau kita bisa sebut sebagai konsumen puncak, ya. Maka salah satu rantai makanan dari jaring-jaring makanan tersebut yaitu padi, tikus, dan ular. Sekarang tugas kalian adalah mencari rantai makanan yang lain pada jaring-jaring makanan tersebut. Kemudian tuliskan di dalam buku tulis kalian sebagai tugas, ya. Sekarang perhatikanlah gambar berikut ini. Ada dua gambar. Gambar pertama adalah gambar orang yang sedang menebang pohon, dan gambar yang kedua adalah gambar orang yang sedang membuang sampah sembarangan. Tahukah kamu akibat apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut terhadap hewan-hewan atau tumbuhan yang ada di ekosistem tersebut? Apakah hewan-hewan dan tumbuhan akan terganggu atau mereka akan biasa saja? Bagaimana akibatnya terhadap rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem tersebut? Apakah kegiatan tersebut mengganggu rantai makanan dan jaring-jaring makanan atau tidak? Untuk lebih memahaminya lagi, silahkan kita lihat bacaan berikut ini. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian dari jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian. Sehingga burung-burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu.
Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung secara lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global merupakan dampak yang paling besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Nah, setelah kalian mengamati bacaan tersebut, ini adalah tugas kedua kalian. Buatlah 3 pertanyaan berdasarkan informasi pada bacaan di atas. Kemudian jawablah pertanyaan tersebut di buku tulismu. Nah, anak-anak, sekarang perhatikanlah video berikut ini. Iya, sekilas saja ya anak-anak. Nah, ini adalah salah satu gambar tarian yang terdapat juga di video tersebut ya. Tahukah kalian ini tarian apa? Iya, ini adalah tari merak. Pernahkah kamu melihat tari merak? Ya, tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Perhatikan gambar di samping. Keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu merak. Nah, setelah kalian amati tarian merak tadi, kemudian gambar tersebut, bisakah kalian menuliskan 3 properti yang digunakan dalam tari merak? Ini adalah tugas ketiga kalian ya. Oke, jadi untuk hari ini tugasnya ada 3 ya anak-anak. Jangan lupa dikerjakan semuanya dan kirimkan kepada bapak atau ibu guru kalian. Oke, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dan tetap berprestasi. Pak Angga akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.